Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat-sahabat, teman-teman semua, kembali lagi di channel Abbas Harahap. Kali ini kita akan kembali melanjutkan pelajaran atau kitab yang telah kita bahas, yaitu kitab Mulakhas Qawaidul Arabiyah fil Lughatil Arabiyah yang dikarang oleh Dr. Fuad Ni'mah, dan ini kita udah bahas bagaimana biografi beliau, kemudian isi dari kitabnya gitu, yang terbagi menjadi 2 juz. Juz pertama itu berbicara tentang nahu, kaidah nahu, dan yang kedua itu adalah kaidah shorof. Nah, kali ini kita akan langsung ngebahas langsung ke kitab aslinya gitu, langsung tanpa buat PPT gitu. Nah, sekarang kita masuk ke juz yang pertama, yaitu Qawaidun Nahwi. Di sini saya udah buka di halaman 17 di Muqaddimah Qawaidun Nahwi. Bismillah ya. Bismillahirrahmanirrahim, kita mulai ya teman-teman. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumi wa ulumi masyayikhina fid darain. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qawaidun Nahwi. Muqaddimatun aqsamul kalimatil arabiyyati. An-nahwu qawaidun yu'rafu biha wadhifatu kulli kalimatin dakhila al-jumlati wa dhabtu awakhir al-kalimati wa kaifiyatu i'rabiha. Nah, di sini teman-teman, kita ingin mendefinisikan apa itu nahwu. Katanya di sini adalah bahwasanya nahwu adalah kaedah-kaedah. Dengan kaedah ini yu'rafu, kita akan mengetahui apa? Wadhifah, kedudukan. Wadhifah, apalagi? Dhabt, apalagi? Yaitu dhabt awakhirul kalimat, yakni. Terus yaitu apalagi setelah selain dhabt? Kaifiyah i'rabiha, apa yang kita ketahui. Wadhifah apa? Kedudukan siapa? Terus dhabtnya siapa? Kaifiyatu i'rabnya apa? Itulah kaifiyatu i'rabi kalimat. Yang kita mau cari tahu itu adalah di sini teman-teman, apa namanya? Oke. Ini kalimat, kita akan mencari tahu bagaimana wadhifah kalimatnya, kemudian dhabt kalimatnya, dan juga kaifiyat i'rabil kalimat. Ada 3 itu definisi dari nahwu versi kitab yang kita pelajari. Nah, gampang ya, kalau kita taruh di sini, kita bisa mendefinisikan di sini nahwu, atau ingin mentafsirkan bahwa kita beri perumpamaan. Jadi teman-teman, kalau semisal kita taruh di sini, ini A, saya taruh ini sebagai kaidah nahwu. Nah, kita menemukan ada beberapa kalimat. Kalimat B, kalimat C, dan kalimat D. Nah, kalimat B, C, D ini, kita ingin mengetahui bagaimana wadhifahnya, kemudian bagaimana dhabtnya, dhabt akhirnya, akhir kalimatnya, sama kaifiyah i'rabnya. Ketiga ini kita mau cari di di ketiga ini, kalimat ini. Untuk mengetahui bagaimana wadhifahnya, dhabt akhir kalimatnya, kemudian kaifiyah i'rabnya, kita memerlukan apa? Itu adalah kaidah. Dan disinilah nahwu itu ada, kaidah nahwu. Dengan kaidah nanti ini, segala wadhifah, kemudian dhabt, kemudian cara i'rabnya kalimat-kalimat yang 3 ini, 1, 2, 3,
kita akan mengetahuinya gitu, mengetahui wadifahnya. Begitu gampangnya teman-teman. Saya coba ini tafsirkan. Ya begitu ya. Oke. Kita sekarang lanjut ke pembagian. Katanya di sini watangqasimu watangqasimul kalimatul arabiyyah itu thalathat aqsamin ismun wa fi'lun wa harfun. Katanya kalimat dalam Arab ini perlu dicatat bos teman-teman. Kita berbicara tentang kalimat. Kalimat dalam Arab cuman 3 titik, gak ada koma ya. Itu ya teman-teman. Cuman ada 3, gak bakal ada 4 atau 5 dan seterusnya. Dan itu real, nyata, dan semua ulama sepakat. Apa aja? Isim, fi'il, dan yang kita udah bahas di sini. Nah, kita masuk ke kategori isim nih. Kita mau belajar dulu yang isim. Apa sih isim? Nah, katanya isim itu adalah definisinya apa? Kullu kalimatin, setiap kalimat yang menunjukkan ala insanin, hayawanin, nabatin, jamadin, makanin. Ini apa teman-teman? Ini zamanin ya. Ini zamanin. Kemudian sifatin, makna mujarradi min zamani. Nah, ini semua kalimat yang menunjukkan terhadap manusia, baik itu namalah manusia apa gitu, dan hewan, singa dan lain sebagainya. Nabatin yaitu tumbuh-tumbuhan, banyak itu pohon dan lain sebagainya. Jamadin itu benda mati. Tempat, zaman itu ya masa, zaman lah, kemarin, besok, lusa. Sifat putih, lembut, baik dan lain sebagainya. Makna mujarradin min zamani, dan begitu juga makna mujarradin min zamani. Itu makna mujarradin min zamani itu Pak ya ini seperti istiqlal, kemerdekaan, kita artikan gitu ya. Contohnya apa? Di sini ada katanya rajulun, katanya seorang laki-laki, asadun, singa, bunga, haid, dinding, qahira, kota Kairo, syahrun, bulan, nadhifun, bersih, istiqlal, makna mujarradnya itu merdeka dan lain sebagainya. Itu sebenarnya teman-teman. Nah, kemudian ya kita mengetahui ya itu nama-nama isim. Tapi bagaimana kalau misalnya nanti kita ketemu dengan kalimat-kalimat yang kita nggak tahu itu apakah dia itu insan, karena ada keraguan ya, apakah itu insan atau itu hayawan, karena jarang atau kita tidak tahu gitu. Semisal kita pergi ke negara lain atau apa gitu, beda bahasa dan lain sebagainya misalnya ya, kita nggak tahu. Nah, terus bagaimana kita cara mengetahui kita? Kemudian apa ya sih menjadi tanda-tanda kalau itu adalah isim? Nah, di sini katanya ada beberapa menjadi yatamayyazu al-ism. Kita bisa mengetahui isim itu dari selainnya, yang membedakan isim dengan selainnya daripada kalimat. Berarti dia selain fi'il dan juga huruf. Apa? Yang pertama, yumkinu tanwinuhu mitla rajulun, kitabun, syajaratun. Bahwasanya kalimat tersebut memungkinkan untuk bertanwin, seperti kata rajulun itu ada tanwinnya, kitabun, syajaratun dan sebagainya. Nanti kita akan menemukan kalimat itu di pelajaran, yaitu ma'rifah dan nakirah gitu. Kemudian yumkinu idkhalu alif wal lam, adanya masuk alif dan lam, seperti ar-rajulu, kitabu, syajaratu, ada alif lam di sini ya. Yang ketiga ada itu yumkinu idkhalu harfin nida'i alaihi, seperti apa? Ya rajulu, ya Muhammad. Huruf nida itu apa? Ya huruf-huruf yang bisa dikatakan untuk memanggil gitu, kayak ya Abbas, ya rajul, ya Muhammad gitu dan sebagainya. Kemudian yang keempat adalah yumkinu jarru bi hurufil jarri aw bil idafati. Memungkinkan untuk berjar. Itu jar itu harokat kasrah di belakang atau khafat. Nah, dengan apa? Ya dengan huruf jar bisa, atau dengan idhofah. Contohnya kalau dengan huruf jar apa? Ala itu ya huruf jar, dia menjarkan kalimat sesudahnya itu asyajarati. Maka kalimat asyajarati adalah isim karena memungkinkan untuk dijarkan gitu. Gosnun asyajarati, begitu juga kata sajarah karena dia itu adalah mudhafun ilai, al idhofah yakni ya ini idhofah, yaitu di kasrahkan atau dijarkan, memungkinkan dijarkan, dan juga ada alif lamnya gitu. Maka dia adalah apa?
isim. Yang kelima, yumkinul isnad, ada isnad, ada sandaran. Ilahi ay al-ikhbar. Apa itu isnad ilahi? Itu adalah al-ikhbar, yaitu berupa pengkabaran gitu. Nah, di sini kita ambil contoh al-kitabu mufidun. Al-kitabu mufidun adalah jumlah mubtada khabar, di mana ada ketergantungan atau kesandaran di sini, karena kaidahnya setiap ada isim, setiap ada mubtada pasti ada khabar gitu. Nah, maka al-kitabu itu menjadi mubtada, mufid itu menjadi khabar. Itu ada sandaran di dalamnya. Ya, begitu ya, teman. Oke, itu adalah 5 pembeda untuk kita mengetahui isim sebagai pembeda daripada kalimat-kalimat yang lainnya juga. Dan catatan, di sini ada catatan, teman-teman. Yakfi antaqabal. Yakfi antaqabalal kalimatu alamatan wahidatan aw aktar min hadhil alamat litakuna isman. Nah, cukup kalimat ini memiliki satu tanda, itu udah cukup menandakan kalau itu isim. Atau bisa juga sebenarnya banyak, atau aktar, kayak tadi asjaratu, seperti kata asjaratu gitu. Nah, karena kita lihat asjaratu, misalnya asjaratu, dia itu dapat alif lam, dan dia juga itu dapat kasrah di sini, gitu kan teman-teman ya. Nah, dan ada catatan teman-teman bahwa setiap dia itu tanwin, maka dia itu tidak bisa pakai alif lam. Dan ketika dia udah pakai alif lam, maka dia itu tidak bisa lagi pakai tanwin. Itu adalah juga kaidah yang harus kita pelajari dan kita ketahui, gitu ya. Catatan pentingnya. Jelas ya teman-teman bahwa isim di sini dalam versi kitab ini ada 5 tanda. Ada 5 tanda atau tamyiz gitu. Kita masuk ke selanjutnya, itu adalah fi'il. Apa katanya di sini fi'il? Nah, al-fi'lu huwa kullu kalimatin tadullu ala huduthi syai'in fi zamanin khassin. Setiap kalimat yang menunjukkan peristiwa. Di sini katanya apa? Peristiwa sesuatu pada zaman khas tertentu itu. Contohnya kataba. Kataba di sini adalah fi'il madi, artinya apa? Telah menulis. Telah menulis dia gitu. Ya, jadi sedang berlari, dia sedang mengalir gitu. Isma', dengarkanlah. Ada di situ unsur zaman atau apa sih namanya, waktu gitu. Zaman berupa yang berlalu, sekarang, masa sekarang, dan seterusnya gitu. Nah, wa yatamayyazul fi'lu, di sini juga ada ternyata perbedaannya dari kalimat yang lain, sebagaimana tadi isim di atas. An ghairihi minal kalimati fi annahu yumkinu apa? Ittisaluhu bita'i al-fa'il, ittisaluhu bita'i ta'nis, ittisaluhu biya'il mukhatabati, ittisaluhu binunit takkid. Apa bita'il fa'il? Bita'il fa'il itu adalah, fa'il itu teman-teman, fa'il itu nanti kita akan pelajari juga adalah pelaku. Nanti banyak sekarang, nanti yang bisa nanti masuk ke kategori isim-isim fa'il itu apa aja gitu. Dan contohnya itu adalah tak, karena tak itu, tak yang dimaksud di sini adalah dia itu memiliki tasrif, nanti akan kita rujuk juga ke sorof. Kataba yaktubu katban fahuwa katibun wa ja'a maktubun. Kataba katabu katabat katabata katabna katabta katabtuma katabtum katabti katabtuma katabtunna katabtu katabna. Nah, di sini ada katabtu. Kataba itu tadi kata kalian kan, dia itu bersambung dengan tak yang menunjukkan pelaku. Tu itu saya, berarti saya menulis artinya. Syakarta, engkau bersyukur. Ada tak di sini yang menunjukkan kamu. Ini menunjukkan saya, ini menunjukkan kamu. Nah, di situ makanya dia itu dikatakan fi'il. Kemudian apalagi itu soluhu bi ta'it ta'nis, yaitu tak yang menunjukkan perempuan, atau dia itu bisa kita lihat dengan ta'nis itu berharokat sukun gitu, kalau dia dalam fi'il madi. Nah, kalau dalam fi'il mudhari dia itu taktubu gitu, menunjukkan kepada perempuan, ta'nis. Kemudian ittisaluhu ya ilmu khotabati, dengan ya mukhatabah untuk perempuan gitu. Taktubin, taktubina, taktubani, taktubna gitu. Taktubina itu engkau untuk perempuan menulis gitu.
uskuri, bersyukurlah oleh engkau. Untuk perempuan mukhatabah pakai tamar buku kan katanya. Ini untuk perempuan juga. Ketika ada ini, nah bagaimana teman-teman kita akan mengetahui atau mendapatkan ketiga ini? Tuh, kita mengetahui apa itu tak fiil, fa'il gitu, kemudian tak taknis, kemudian ya ilmu mukhatabah. Ini akan kembali kita belajar apa? Tasrif. Ketika kita udah hafal, paham dengan tasrif itu, insya Allah kita akan mengetahui di mana sih tempat kita menemukan katabtu, katabta, katabat, taktubu, taktubin, iskar, uskuri, dan lain sebagainya gitu. Nah, yang keempat adalah ini tadi 1, 2, 3, 4 ada ittisaluhu binun taukid, memungkinkan oleh si fi'il itu bersama dengan nun taukid. Karena dalam Islam nggak ada bersamaan nun taukid dan lain sebagainya itu, dan lain nun taukid. Makanya dia itu ada yaktubanna, kemudian uskuranna gitu. Dan bertemu dengan nun taukid gitu. Itu ya man, berarti di sini ada 4 tanda fi'il gitu. Dan yang terakhir, yang ketiga adalah huruf. Huruf itu apa? Wa kullu kalimatin laysa laha ma'nan illa ma'a ghairihi. Setiap kalimat yang bukan padanya makna kecuali dengan selainnya. Di sini kita diambil contoh fi. Fi itu artinya apa? Fi itu ada artinya kok di, an, ada juga artinya bahwa, hal, apakah, lam, belum. Nah, di sini kenapa ada huruf-huruf yang dijelaskan itu punya arti? Nah, maksud daripada kalimat laisa laha makna di sini teman-teman adalah maknanya itu belum sempurna. Belum sempurna. Di sini maknanya belum sempurna. Karena di sini kita apabila cuma kata fi doang, ketika kita tuliskan kata fi, ya dimaksud apa ya, di mana, di yang dimaksud itu apa gitu kan. Maka kita selaku pendengar gak paham maksudnya apa gitu. Itu yang dimaksud oleh dalam ya, kitab nahwu lah misalnya gitu. Semuanya itu yang dimaksud laha maknan, laisa laha maknan itu adalah makna itu tidak bisa dimaknakan gitu. Hanya sekedar karena dia membutuhkan makna atau kalimat sesudahnya yang akhirnya menjadi sebuah makna gitu. Misalnya fil kitab fil bait, misalnya fil bait, di dalam rumah. Nah, baru memiliki makna dan kita mengetahui itu di dalam rumah. Begitulah yang dimaksud di sini laisa laha maknan gitu, illa ma'a ghairihi, kecuali dengan adanya selainnya. Makanya dia memerlukan apa? Memerlukan pendukung kalimat-kalimat yang lain. Kalau bukan isim berarti dia fi'il. Itu yang dia butuhkan oleh si huruf tadi itu. Ya, gitulah teman-teman. Nah, kalau nanti kita ambil versi matan Zurumiyah, kemudian matan-matan yang lainnya, itu mereka ada yang mendefinisikan bahwa huruf itu al-harfu li makna gitu, yang mendatangkan makna dengan adanya huruf huruf yang bisa mendatangkan makna, yang datang ya mendapatkan makna gitulah, karena dia itu berkaitan dengan bergantung dengan isim dan juga fi'il. Dan di sini teman-teman perlu dicatat, bukan huruf yang kayak semisal alif, ba, ta, sa, bukan itu yang dimaksud, tapi adalah huruf-huruf yang ada dalam ilmu nahwu gitu. Gitu ya teman-teman, kira-kira kurang lebih. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabas.